Ladies first. Bu, ini kalau kita bicara soal China ya, kok bisa sih gitu Tiongkok ini melesat sangat cepat di teknologi, bahkan sampai mengalahkan negara-negara yang notabene tuh teknologi banget kayak Amerika, Jepang, Jerman gitu. What happened gitu? Dia pasti bingkan karena pada waktu itu beliau bilang, saya Lastami tau nggak, katanya gitu. Saya dulu uang saya sebagai profesor tuh nggak pernah saya tengokin karena saya sudah dapat royalti. Satu botol itu 100 rupiah. Bayangin kalau 1 juta botol 100 juta. Kalau laku 2 juta botol tinggal matematikanya main kali-kalian aja. Kan gitu tadi, tambah-tambahan terus kan, nggak ada pengurangan. Pak Khairul, kalau bisa, kalau sekarang tantangan terbesarnya apa nih? Kan UI salah satu kampus terbaik, terbesar di Indonesia gitu ya. Sampai saat ini kalau terkait dengan hak paten, apa tantangan terbesarnya? Yang pertama tentu saja soal masalah paten ini belum semua ya dosen maupun para peneliti ini paham tentang paten ataupun hak kekayaan intelektual yang lainnya. Yang kedua tentu saja mungkin masalah Ya, kalau kita dengar kata-kata made in China selalu dikaitkan dengan produk yang murah, berkualitas rendah, dan juga cepat rusak. Ya nggak sih? Belum lagi ada juga stigma yang mengatakan bahwa kebanyakan produk dari China itu palsu atau tiruan. Dan dulu juga ada mobil Chery QQ buatan China yang diklaim atau dianggap meniru Chevrolet Spark karena desainnya mirip banget. Tapi coba deh lihat sekarang, BYD-nya China ini membuat Tesla jadi kelabakan. Nah, saya jadi penasaran nih, sebenarnya proses meniru apakah fase yang wajar? Kita akan membahasnya bersama di WhatsApp Waktunya Hukum Menyapa, podcast resmi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia bersama saya Dian Mirza. Dan di episode kali ini ada 2 narasumber atau 2 tamu istimewa. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Ada Bapak Khairul Hudayah, PhD dari Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi Universitas Indonesia Science Technopark. Dan tentunya nggak lengkap kalau nggak ada Ibu Sri Lastami atau Ibu Lastami dari Direktur Paten DJKI. Bu, ini kalau kita bicara soal China ya, kok bisa sih gitu Tiongkok ini melesat sangat cepat di teknologi, bahkan sampai mengalahkan negara-negara yang notabene tuh teknologi banget kayak Amerika, Jepang, Jerman gitu. What happened gitu? Jadi memang Tiongkok itu termasuk yang luar biasa. Sekarang permohonan paten itu termasuk juga yang lead gitu ya, mengalahkan negara-negara pendahulunya dulu kan. Jadi gini, Cina itu dapat dikatakan dia mempersiapkan dulu semua di dalam negerinya. Kita lihat bahwa bahkan Cina itu baru masuk WTO, badan salah satu World Trade Organization, itu baru tahun 2001. Indonesia sendiri tahun 95 Januari. Artinya apa? Dia persiapkan dulu. Yang tadi proses bilang yang di awal tadi bicara tentang ATM tadi, amati, tiru, modifikasi. Jadi karena apa? Dalam proses paten itu bisa dia mengembangkan dari yang sebelumnya gitu. Cina itu persiapkan dulu bagian dalamnya, perangkat hukumnya, kesiapannya. Oke, kamu silakan ATM tadi dari negara yang lain. Termasuk sejarah juga sebelumnya Jepang tuh juga mobil Jepang awal-awal kan juga dia meniru dari produk dari Eropa. Dari dulu kan mobil ada Volkswagen Jerman, kemudian Volvo dari Swedia, dan Mercedes-Benz dari Jerman gitu kan. Itu juga sama Jepang tuh di ATM tadi, amati, kemudian dimodifikasi, dia bikin tadi kalau ini harganya mahal, dia bikin yang kelas menengah ke bawah bisa beli mobil, kira-kira begitu. Tapi sama artinya kualitasnya juga bisa sama-sama sebagai alat pengangkut, kemudian dan bisa oleh masyarakat ini tadi. Jadi artinya Cina pun juga termasuk dari mengamati tadi, mengembangkan tadi. Jadi setiap negara itu sah-sah saja. Lantas masih berlaku nggak tuh kita menuntut ilmu sampai ke negeri Cina? Karena kan kalau misalnya dilihat sekarang kan kayaknya Indonesia ketinggalan jauh banget gitu ya kalau kita bicara soal gap kuantitas paten gitu, Indonesia versus China and India gitu. Ini gimana ya Bu Lastami untuk mengejar ketertinggalan itu? Jadi sebenarnya kita kan itu istilahnya peribahasa. Mungkin dulu negeri yang paling jauh itu adalah kalau dihitung dari zaman Rasul tuh China gitu. Makanya kalau
cari ilmu kemana aja. Sebenarnya kita bisa belajar dari negara manapun juga, tidak hanya ke China ya. Nah, kebetulan sekarang China kan lagi melesat gitu kan. Jadi dari China pas banget gitu kan. Itu sah-sah aja sih. Yang penting kita tidak 100% meniru plek-plek gitu tadi. Kita harus di sini tuh anak bangsa tuh harus juga mengembangkan modifikasinya tadi. Jadi kalau 100% meniru namanya jiplak dong, bener nggak? Pasti itu nggak boleh. Pasti nanti sama ownernya, pemilik paten tadi. Tapi tentu harus di sini mengembangkan. Kalau sebelumnya misalnya gelas tidak ada tangkainya, kemudian kita tambah tangkainya, kan kebaruan kita tuh di tangkainya tadi, gitu. Jadi harusnya itu yang kita modifikasi. Jadi kalau 100% pasti ya jadi masalah hukum nantinya kan gitu. Jadinya nyontek gitu. Jadi nyontek menarik. Boleh nyontek tapi ada inovasi juga, ada kreativitas lah, ada inovasi lah gitu. Jadi kira-kira begitu ya Mbak Dian. Baik. Tanggapannya nih Pak Khairul. Kalau kalau sekarang tantangan terbesarnya apa nih? Kan UI salah satu kampus terbesar di Indonesia gitu ya. Sampai saat ini kalau terkait dengan hak paten, apa tantangan terbesarnya? Ya, yang pertama tentu saja soal masalah paten ini belum semua ya dosen maupun para peneliti ini paham tentang paten ataupun hak kekayaan intelektual yang lainnya. Jadi ada copyright, ada rahasia dagang, ada yang lain-lainnya ya. Nah, jadi yang paling penting adalah memang memahami bagaimana sebenarnya segala sesuatu itu bisa dilindungi. Jadi kan ini perlindungan sebenarnya atas inovasi ya, invensi yang kemudian dihilirisasi ya, invensi itu. Nah, jadi tantangan terbesar itu yang pertama. Yang kedua tentu saja mungkin masalah pendanaan ya Mbak ya. Pendanaan ini jadi satu permasalahan dalam sebuah riset. Karena riset bagaimanapun dia selain harus punya kemauan untuk melakukan riset dan juga pengetahuan, juga membutuhkan pendanaan. Iya, harus kuat. Karena kita lihat bagaimana tadi Ibu Direktur menyatakan soal masalah Cina, bagaimana ya pemerintahnya itu mendorong secara kuat gitu ya agar kemudian ekosistemnya terbentuk dengan baik, penelitian itu sehingga bisa menghasilkan tadi paten ataupun hak kekayaan intelektual lainnya yang ini. Tapi yang saya rasakan misalnya di Universitas Indonesia kita sudah cukup lumayan banyak ya hak kekayaan intelektual. Udah berapa Pak yang dihasilkan Pak? Saat ini sudah lebih dari 10.000. Jadi ada 10.000, tepatnya 10.400. Itu paten sekitar mungkin 6% saja, 600-an. Sementara yang lainnya adalah banyaknya adalah copyright, sebenarnya hak cipta ya. Karena misalnya buku kan bisa dihak ciptakan ya, tesis atau poster, even lagu ya sekarang itu juga bisa diciptakan. Nah itu belum semuanya kemudian menjadi minat atau tertarik bagi industri gitu. Kenapa? Karena ini yang kita sebut dengan strategi teknologi push. Kita punya sesuatu, kemudian kita bawa ke industri, belum tentu bagi industri itu belum tentu laku. Karena bagi industri, oh ini bagi saya ini sudah kuno, oh ini tidak sesuai dengan proses bisnis saya, dan lain sebagainya. Gimana tuh mensinkronkannya tuh Pak Khairul? Ya, namanya sekarang kita punya strategi demand pool namanya. Jadi kita datang ke industri, silaturahmi ke industri. Kebutuhannya apa? Kita tanyakan. Kalau memang misalkan, oke, saya butuh ini. Kemudian kita mencarikan siapa peneliti yang terbaik di UI untuk masalah itu. Kemudian kita berikan pendanaan jika kan untuk merealisasikan riset itu perlu pendanaan. Apakah pendanaannya dari kami, dari UI, atau dari industri itu sendiri. Nah, ketika sudah bisa menghasilkan suatu solusi dari industri tersolvekan, maka ada IP di sana, intellectual property, bisa daftarkan ke Ibu, gitu ya, ke DJKI. Kemudian nanti kita daftarkan, hilirisasi itu di sana, Mbak. Jadi lebih efisien ya kerjanya kalau kayak gitu ya. Dan langsung menyelesaikan masalah dan IP-nya itu bisa langsung dihilirisasikan. Itu namanya strategi yang kita sebut dengan demand pool. Jadi kita datang ke sana.